Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umu Latifah dengan NIM 211421. Saya mahasiswa dari Akademik Kebidanan Bina Husada Sera. Video kali ini saya akan membahas tentang siklus menstruasi. Sebelum kita membahas siklus menstruasi, kita harus mengetahui apa itu menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim yang disertai pendarahan yang berulang pada tiap bulan. Endometrium mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Penebalan endometrium kembali untuk mempersiapkan penempelan ovum yang telah dibuahi. Pendarahan berkisar sekitar 10 mili sampai 80 mili per hari dengan rata-rata 35 mili per hari. Sekarang kita memasuki pembahasan siklus menstruasi. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase. Fase pertama adalah fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, yang ketiga adalah fase ovulasi, dan keempat adalah fase pasca ovulasi. Lalu ada pula siklus hormon, siklus ovarium, dan siklus uterus. Pertama adalah fase menstruasi. Diawali dengan fase tidak dibuahi dengan sel ovum. Kadar hormon progesteron itu turun sehingga menyebabkan peluruhan endometrium yang menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH membantu dengan hormon estrogen memetakan sel telur. Nah, fase ini umumnya terjadi antara 3 sampai 7 hari dengan rata-rata 5 hari. Selanjutnya adalah fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit kenaikan hormon estrogen, terhimpun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga tahapan maksimal. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya hormon estrogen mulai menurun, pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Selanjutnya adalah fase pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau dermasid yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak memproduksi hormon estrogen lagi. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.